Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang kita boleh saling jumpa di dalam seri 100 hari berdoa. Hari ini, hari ke-94, Minggu 28 Juni tahun 2020. Renungan kita malam ini berjudul, Saya akan pergi kepada tetangga-tetangga saya. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan kemurahan, Allah yang di dalam kemurahan-Mu telah memberikan kami keselamatan melalui Yesus Kristus. Malam ini ya Tuhan, sebelum kami merenungkan akan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah hati dan pikiran kami diterangi untuk mengenal Engkau semakin dalam lagi. Sebelum kami menyampaikan permohonan-permohonan, kiranya Tuhan mau layakkan kami. Dan berkatilah pelajaran malam ini menjadi inspirasi rohani dan kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat kita terdapat di dalam kitab Markus, pasal yang ke-12, ayat ke-31. Alkitab berkata, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Selanjutnya Roh Nubuat mengatakan, pekerjaan pertama dari orang-orang Kristen ialah untuk bersatu di dalam keluarga. Kemudian pekerjaan itu meluas kepada tetangga-tetangga yang dekat dan jauh. Orang-orang yang menerima terang hendaklah bercahaya keluar dengan sinar yang jernih. Perkataan mereka diharumkan dengan kasih Kristus. Haruslah menjadi cita rasa hidup kepada kehidupan. The Adventist Home, halaman 37. Saudaraku yang kekasih, mari kita tanyakan hal-hal berikut ini. Yesus mengetahui akan lingkup pengaruh kita masing-masing. Apakah kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ia mengetahui siapa yang terhubung dengan kita. Apakah kita menganggap bahwa mereka yang ada di sekitar kita merupakan ladang di mana kita menganggap mereka begitu berharga, sama seperti orang-orang yang ada jauh di sana? Dapatkah kita menjadi terang bagi mereka? Saudaraku, menjadi terang bagi tetangga kita lebih dari sekedar senyuman sekedarnya, lebih dari sekedar obrolan-obrolan singkat. Mereka perlu mendengarkan kebenaran pekabaran kita. Mereka membutuhkan orang-orang yang boleh menunjukkan kebenaran kepada mereka. Maukah Anda berdoa untuk peluang-peluang yang telah dibukakan oleh Tuhan, di mana kita boleh membangun persahabatan dengan tetangga-tetangga kita. Dan tujuannya adalah untuk bersaksi tentang kasih Yesus kepada mereka. Jika Anda belum mengenal tetangga-tetangga Anda, mari keluar dari zona kenyamanan Anda dan memperkenalkan siapa diri Anda. Maukah Anda berkomitmen untuk melakukan pekerjaan pelayanan penginjilan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Tetangga-tetangga kita? Saudaraku, mari kita ikuti laporan-laporan kabar baik berikut ini. Yang pertama dari seorang bernama John R. Dia mengatakan, pandemi telah membawa 3 gereja di distrik kami bersama-sama saat kami berdoa bersama-sama secara online selama 100 hari berdoa. Kami memuji Tuhan karena kami lebih dipersatukan dalam hati dan misi jauh lebih daripada di waktu-waktu sebelumnya. Seorang yang bernama Jackie N. mengatakan, saya memuji Tuhan, ada lebih dari 20 anggota keluarga dalam rumah kami
Saya saksikan bahwa selama masa lockdown ini tidak ada satupun di antara kami yang merasakan kelaparan ataupun jatuh sakit. Aldo N. berkata, selama 100 hari berdoa, saya belajar untuk berdoa dengan kerendahan hati. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memberkati kami dan istri saya yang tadinya tidak bisa mempunyai anak, sekarang sedang mengandung. Seseorang bernama NJ mengatakan, ibu saya dan saya berdoa setiap hari pada jam 5 pagi dan 12 siang. Untuk apa? Untuk rekonsiliasi antara ayah saya yang berumur 88 tahun dengan saudara perempuan saya. Dan hasilnya, puji Tuhan, dua orang ini saling berkunjung dan terjadilah rekonsiliasi antara mereka. Berikut seorang yang bernama Gloria, dia katakan, saya dapat melayani lingkungan rumah saya dengan membagikan traktat-traktat tentang prinsip-prinsip kesehatan Tuhan kepada mereka. Tuhan menolong saya untuk keluar dari zona kenyamanan saya, dan sekarang saya memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang ada di lingkungan saya. Saudaraku, tiba saatnya kita akan berdoa. Tapi sebelum saya berdoa, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing saudara untuk berdoa selama 1 menit, menyampaikan pokok-pokok doa pribadi. Berikut ini adalah pokok-pokok doa yang perlu kita sisipkan di dalam sesi doa kita. Pertama, mari kita doakan tetangga-tetangga kita, mereka yang ada di sekitar lingkungan kita, supaya kita punya kesempatan untuk membangun persahabatan dengan mereka. Kita doakan agar Tuhan bisa menunjukkan kepada kita hati yang terbuka, yang mau diperkenalkan tentang siapa Yesus. Mari kita doakan juga pelayanan yang bernama Renewed Hope Food Pantry yang ada di Overland Park, Kansas. Mereka telah membagikan makanan kepada sekitar 600 keluarga atau kurang lebih 2.500 sampai 3.000 orang setiap minggu. Dan mereka telah mengadakan Bible Study, membagikan buku-buku kebahagiaan sejati dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Kita juga perlu mendoakan semua pelayanan yang serupa, yaitu pelayanan masyarakat yang berbentuk dapur umum yang sedang dilakukan di berbagai tempat oleh gereja Advent di seluruh dunia. Saudaraku, kita juga perlu mendoakan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan online ministry, baik itu melalui media sosial, melalui video, aplikasi, dan website pelajaran Alkitab. Kita doakan agar terjadi suatu penuaian jiwa yang melimpah oleh sebab pelayanan-pelayanan ini. Kita juga perlu mendoakan pernikahan-pernikahan yang sedang mengalami masalah. Kita doakan agar terjadi pemulihan hubungan satu dengan yang lain, agar roh pengampunan dan roh kasih sayang dari Kristus boleh meliputi rumah tangga ini. Saudaraku, saya ingin mengundang kita untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit saat ini, khususnya mereka yang sedang sakit di antara anggota-anggota jemaat kita. Saya ingin menyebutkan nama-nama mereka. Yang pertama, kita berdoa bagi Bapak David Titioka, Bapak David Mudeng, kemudian Bapak Aridan Rumambi, adik David Mandolang, Bapak Ronald Mandesi, Bapak Aris Sukaryo, Bapak Roy Suot, Ibu Eva Mandesi, anak muda Joy Naibaho, Bapak Ray Situmeang dan Ibu Priscilla Situmeang, Ibu Nona Salaki. Dan yang kedua, kita juga perlu mendoakan orang tua yang ada di jemaat. Oma Stin Saraun, Oma Taniwel, Oma Pagler, dan Oma Palar. Tentu juga kita mendoakan umat-umat Tuhan yang sedang sakit di mana saja mereka berada. Dan kesempatan berikut ini, saya ingin memberikan waktu selama 1 menit
bagi saudara-saudara untuk menyampaikan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami yang penuh kasih dan kemurahan, Bapa yang di dalam kemurahan-Mu telah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan memberikan kami keselamatan, telah memanggil kami untuk menjadi umat Tuhan, umat yang ditebus. Ya Bapa, kami besarkan nama-Mu sebab Engkaulah pencipta kami. Engkaulah yang maha mengetahui seluk-beluk penyakit, bahkan pergumulan yang sedang dialami oleh umat-Mu. Engkau yang maha mengendalikan segala sesuatu, bahkan di tengah pandemi COVID-19, kami percaya Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu untuk menyatakan kebesaran-Mu. Ya Bapa, ada beberapa pokok doa yang kami ingin sampaikan. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, ampunilah kami, layakkan kami untuk membawakan permohonan-permohonan. Dan bila mana ada dosa yang ada di dalam diri kami, kiranya Engkau mau ampuni. Apabila ada dosa di antara sesama kami, Tuhan, biarlah Engkau mau pulihkan hubungan-hubungan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami satu dengan yang lain, agar kami boleh Engkau angkat kembali menjadi anak Tuhan, anak yang membanggakan Tuhan senantiasa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan 100 hari berdoa, di mana kami boleh mendekatkan diri dengan Engkau, dan Engkau akan mencurahkan roh yang berasal daripada-Mu untuk berada di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami ingin berdoa bagi beberapa hal berikut ini. Yang pertama-tama kami ingin berdoa agar Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, di lingkungan kami. Oh Tuhan, seringkali kami lalai untuk membangun persahabatan dengan mereka. Berikanlah ya kepada kami ya Tuhan kekuatan, keberanian untuk membangun suatu hubungan dengan mereka, agar mereka pun dapat diperkenalkan kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan dapur umum, semua pelayanan pantry yang sedang digiatkan oleh gereja Tuhan di mana saja, agar boleh mendatangkan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat di dalam online ministry, apakah itu melalui media sosial, melalui aplikasi, melalui live streaming, melalui video dan website penginjilan. Tuhan memberkati segala perangkat, segala resources, agar semua ini menjadi saluran berkat memperkenalkan Engkau kepada dunia. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk pernikahan-pernikahan yang sedang mengalami masalah, bahkan masalah yang sudah membawa mereka kepada ancaman perceraian sekalipun. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan hubungan-hubungan suami istri satu dengan yang lain, agar kasih Kristus boleh meliputi mereka dan pernikahan mereka boleh menjadi suatu surga kecil, dipulihkan kembali kepada rencana Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus
bagi anggota-anggota jemaat Riverside, baik anak-anak, orang tua, dan semua anggota-anggota keluarga. Kiranya Tuhan mau memberkati di dalam jemaat Tuhan ini. Berkatilah orang-orang tua kami di dalam jemaat ini agar mereka senantiasa memiliki kesehatan yang baik, yang mereka yang mengalami pemulihan. Kiranya Tuhan terus pulihkan mereka, terus jaga kesehatan mereka agar mereka senantiasa sehat di dalam jasmani mereka, dalam mental mereka, khususnya dalam aspek rohani mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang terganggu kesehatan, yang sedang sakit. Tuhan, kiranya jamah mereka. Nama-nama yang sudah kami sebutkannya tadi ya Tuhan, kiranya Tuhan mau dekat dengan mereka. Berikanlah jamahan surgawi. Bila mana kesembuhan itu datang dari obat-obatan dan perhatian keluarga, biarlah itu terjadi. Apabila kesembuhan itu datang dari mujizat yang Tuhan sudah siapkan, biarlah itu terjadi ya Tuhan. Dan bila mana kesembuhan itu mereka alami, kami semua boleh mengucapkan syukur dan membesarkan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, kerabat dekat yang menjaga dan merawat anggota-anggota yang sakit. Berikanlah kekuatan fisik, berikanlah pengharapan, berikanlah suatu sukacita dalam hati mereka melayani anggota keluarga bahkan sahabat yang sedang sakit. Ya Tuhan, sungguh Engkau yang Maha mengetahui kondisi fisik dan pergumulan fisik masing-masing anggota jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka sesuai dengan rahmat dan kebesaran-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang umat-umat Tuhan yang sedang sakit, khususnya mereka yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh sehat kembali dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selalu. Terima kasih ya Bapa, terimalah kami sebagaimana kami ada, karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.